Dijelaskan terkait pupuk subsidi. Kaitan pupuk bersubsidi, sesuatu yang berkaitan dengan subsidi itu pasti hal yang menarik, karena akan banyak sekali sisi-sisi yang menjadi kontroversinya. Kita sebetulnya Komisi B sudah datang ke Kementerian Pertanian, ke Sarpra, supaya ke depan pupuk subsidi itu dicabut. Karena saat ini pupuk subsidi itu secara sisi usaha kita tidak menemukan celah yang ada. Pupuk bersubsidi itu dikatakan langka. Sering sekali jeritan petani kita bilang pupuk langka. Setelah melakukan evaluasi kita dalami dari Komisi B, ini tidak ada hal yang langka di sisi subsidi. Karena setiap kita sidak ke gudang-gudang penyangga, gudang itu pasti penuh. Itu jadi hal menarik. Petani bilang langka, tidak ada pupuk sampai ke mereka, tapi di gudang penuh. Dan ternyata kuota petani itu sudah habis. Jadi pupuk subsidi itu tidak pernah langka. Kuotanya saja yang habis, karena dasarnya adalah pengajuan ERDKK. Kuota mereka sudah habis dengan aturan subsidi yang maksimal. Yang menggunakan pupuk bersubsidi adalah petani dengan lahan maksimal 2 hektar. Dan dengan hitungan kemarin 2 hektar itu per hektarnya 3 kuintal. Sementara saat ini sudah 1 kuintal per hektarnya, dibagikan dalam 3 kali masa tanam, MT1, 2, dan 3. Makanya kadang petani itu cuma kebagian pupuk 30 sampai kilo, ada yang dapat 30 kilo per 1 masa tanam, karena hitungannya berarti lahannya 1 hektar, dapat pupuk alokasi pupuk bersubsidi 1 kuintal dibagi 3 masa tanam. Itu yang terjadi. Sebenarnya jumlah pupuk subsidi di Blora itu ada berapa? Tergantung luasan lahan. Kalau di Blora inputnya, Dinas Pertanian itu menginput data RDKK dari pengajuan RDKK kelompok tani atau Gapoktan, itu cuma diinput, dikirim ke provinsi, masuk ke kementerian. Jadi penentuannya si A, si B, anggota kelompok tani dapat berapa itu dari sistem di kementerian. Total berapa yang masuk Blora? Total yang masuk Blora pengajuan RDKK-nya kemarin datanya berapa ya itu? Sebetulnya itu tergantung kepada kepemilikan lahan setiap orang. Total keseluruhan? Total keseluruhan Blora hitungannya data resminya yang baru belum. Tahun kemarin itu? Tahun kemarin kisaran Perabotan itu sejak kapan? Sejak tahun kemarin, kita 2 tahun berturut-turut setiap November pasti ke kementerian. Ini bulan depan Komisi B juga akan ke kementerian lagi, minta sejauh mana tindakan tuntutan kita yang kemarin. Dan ini kabar bagusnya, ternyata DPRD Provinsi juga merespon langkah kita. Kemarin saya dapat informasi dari teman DPRD Provinsi juga ke kementerian untuk mencabut subsidi itu ya? Supaya ke depan tidak ada 2 warna. Jadi komposisi pupuk itu kan di pupuk Indonesia, Poska, Urea, dan lain sebagainya itu baik dari Petro dan Pusri itu kan sama-sama pupuk. Yang membedakan cuma label, stempel subsidi dan tidak saja. Ya. Itu yang dihapus itu hanya pupuk bersubsidi atau termasuk LPG? Kalau LPG mungkin perlu kajian ya, karena LPG adalah penggunaannya kalau selama ini yang kami ajukan adalah pupuk, karena petani kita di Blora banyak yang menjerit. Pertimbangannya apa? Pengajuan kemarin? Pertanian. Untuk yang pupuk nih? Pertimbangannya ya itu tadi, barang menumpuk di gudang, petani tidak bisa pakai. Tidak bisa diambil karena kuota mereka habis. Pak, nanti kalau ini pupuk subsidi dicabut nih Pak, dampak bagi petani Pak mungkin Pak? Saya kira tidak ada kan. Jadi uang yang untuk subsidi itu kan bisa dialokasikan ke hal yang lain. Coba tapi tetap perhatian petani, baik berupa
tidak usah kuota pupuk menjadi uang atau bagaimana, atau ke arah penanganan pasca panennya, Iya, iya. supaya pembelian harga baik gabah, jagung dan komoditas pertanian naik gitu maksud saya. Kalau ntar ini dicabut Pak, ada pihak yang dirugikan Pak, mungkin Pak. Pengusaha. Kalau pihak yang dirugikan entahlah ya, itu urusan pemerintah pusat aja, bukan urusan kita. Seharusnya enggak juga ya. Wong pabrikan juga laku. Iya. Kalau sisi usaha mungkin tetap tidak lah, karena pupuk mereka pasti laku juga. Jadi biar arah penjualan pupuk ini ke dalam satu pintu lah. Kalau ini pupuk dicabut Pak, terus program yang dulu yang pakai kartu tani gimana? Ya itu urusan sana, karena di saat kartu tani ini tambah ribet gitu aja. Iya. Jadi penyuluh kita di lapangan itu waktunya juga habis ngopeni kartu tani saja, tidak ngopeni penyuluhan ke sisi pertaniannya. Jumlah penyuluhnya sendiri berapa? Blora penyuluhnya kurang, tinggal 97 dengan 295 desa. Pak ini ntar realisasinya Pak buat dicabut. Kami kemarin menyampaikan supaya kepala dinas mengajukan draft supaya Blora membuat penyuluh pertanian swadaya. Ke depan bisa dianggarkan lewat APBD Blora. Karena saat ini pengajuan penyuluh sudah dilakukan, tapi dari skala nasional belum ada pengisian penyuluh baru. Sementara banyak ke depan, mungkin tahun depan itu ada sekitar 16 atau berapa penyuluh kita yang masuk masa pensiun. Pak, yang mengikuti jejak dari Kabupaten Blora untuk pencabutan itu mana aja Pak? Sudah banyak teman-teman DPRD. Kemudian Jawa Tengah khususnya DPRD provinsi juga ini sudah mengajukan untuk dicabut. Untuk realisasinya Pak ini Pak pencabutan mungkin. Ya itu kewenangan nanti Kementerian Pertanian bagaimana. Alur untuk pengajuan itu seperti apa Pak? Kemarin kita baru menyampaikan, setiap kita datang ke sana kita melakukan tuntutan ke kementerian supaya itu dicabut. Sampai sekarang belum ada respon. Sudah, pemerintah sedang berhitung karena alokasi APBN untuk pertanian yang semula sekian 120 berapa triliun itu sekarang berkurang menjadi 8 berapa, jadi terkendala di penyiapan teknisnya bagaimana. Kalau harapannya jenengan sendiri seperti apa? Harapan saya mungkin 2-3 tahun ke depan lah, mudah-mudahan kesiapan kementerian sudah siap dan pupuk ini betul-betul subsidinya dihapus saja. Amin. Gitu. Terima kasih. Oke cukup. Terima kasih ya Pak.